Najib Burhani yang juga bisa memberikan sudut pandangnya kayaknya Pak Tanto ya. Silakan. Dan ini salah satu profesor muda di Indonesia. Ya, kita semangat. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti mohon izin berdiri di sini ini karena ada pegangannya, lagi-lagi biar tidak gemetaran berhadapan dengan para guru, sastrawan, budayawan dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin agak asing di sini, saya bukan sastrawan, bukan budayawan, saya tidak punya novel, tidak punya apalagi mungkin tidak punya puisi seperti Mas Gaus itu ya yang panjang dan sebagainya. Saya kebetulan seangkatan dengan Anik ini, Anik di waktu kuliah dan sekarang bertugas di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang sebetulnya juga tidak banyak dikenal di masyarakat kecuali mungkin kontroversinya itu. Tetapi ini adalah sebetulnya integrasi dari banyak lembaga besar di tanah air. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, BPPT, Batan, Lapan, kenapa lagi Bu Trina ya? Itu ya, dan 44 litbang di KL itu bergabung menjadi satu. Jadi ini menjadi sangat besar, ada sekitar 11.000 peneliti kayak gitu ya. Dan ada 12 organisasi riset dan saya kebetulan di salah satu organisasi riset ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Saya mengajak Bu Trina, ini salah satu kampus di organisasi riset ilmu pengetahuan sosial humaniora yang kebetulan penyuka sastra gitu dan penulis puisi kayak gitu. Dan kebetulan juga bertanggung jawab yang terkait dengan isu-isu pendidikan dan isu-isu seperti yang ada di satu pena ini. Saya tadi sangat terkesan dengan Bu Nur Hayati itu Bu ya, ceritanya tentang Laga Ligo tadi Bu ya. Saya mulai 2016 itu di Singapura Bu ya, dan di sana saya menonton pertunjukan Laga Ligo itu Bu, dan lumayan banyak itu beberapa kali ditampilkan Laga Ligo, dan saya tidak tahu kalau Bu Nur Hayati adalah yang memulai membuka tentang naskah tersebut, naskah terpanjang di dunia dan sebagainya. Jadi saya sangat bersyukur ada di sini, diundang Pak Denny, Mbak Tami dan sebagainya untuk hadir di sini, merasa berbahagia bisa ketemu dengan banyak sastrawan, budayawan dan sebagainya. Nah, yang kedua saya sebetulnya ingin menambah cerita sedih yang tadi sudah disinggung oleh Bu Musda dan juga oleh Pak Denny ya gitu ya, tentang dunia akademik kita yang agak suram Bu Musda. Kalau Bu Musda tadi cerita tentang orang jadi profesor membayar dan sebagainya, sebetulnya kan beberapa hari belakangan ini kita mendengar berbagai kisah sedih, ada perjokian untuk menjadi profesor, ada plagiarisme, ada profesor doktor koruptor kayak gitu ya, ada ada isu apa lagi ya yang berkaitan tentang Permenpan yang kemudian untuk menjadi profesor butuh sampai 40 tahun dan sebagainya. Terus kemudian isu apa lagi, isu publikasi dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, satu hal yang mungkin saya tambahkan yang disampaikan oleh Bu Musda tadi itu ya, salah satu kesedihan kalau tadi Pak Denny, Bang Denny itu bercerita tentang matinya media massa, penerbitan, mungkin penulis yang tidak kaya dan sebagainya, yang ironi dengan penulis-penulis novel. Nah, ini kalau di dunia akademik itu sekarang itu orang rela untuk menerbitkan satu tulisan di jurnal itu dengan membayar 20 juta, 30 juta, 40 juta. Dan itu banyak sekali yang kita sebut dengan istilah predatory journal, jurnal-jurnal predator, jurnal-jurnal abal-abal, ada lagi vanity press gitu ya. Asal kamu membayar akan diterbitkan. Untuk apa? Untuk menaikkan untuk menjadi naik pangkat, untuk kemudian jadi profesor dan sebagainya. Dan itu seperti menjamur penerbitan ini, bukan satu dua, jumlahnya melebihi dari penerbitan yang benar kayak gitu ya. Ada yang di bawah bendera, semisal kalau penerbit besar itu kan semisal Taylor Francis, kemudian Brill dan sebagainya. Nah, untuk predatory itu banyak yang berada di dalam penerbitan semisal namanya MDPI. Apa kepanjangannya Bu Trina? Multidisiplin
Publishing atau sampai seperti itu, kemudian Hindawi, kemudian Frontiers, kemudian David Publishing dan sebagainya yang memiliki ratusan publikasi, penerbit, jurnal, dan masing-masing katakanlah bisa menerbitkan satu edisi itu 300 lebih artikel, dan masing-masing artikel berapa bayarnya? Sekitar 30 juta dan sebagainya kayak gitu. Nah, dan 1 tahun dia bisa menerbitkan berapa volume, berapa isu? Ada 36 isu kayak gitu ya. Coba bayangkan itu berapa, katakanlah 300 artikel dalam satu edisi dan dikali 36, itu hanya satu jurnal kayak gitu. Dan siapa yang paling banyak mengirimkan? Ya diantaranya dari Indonesia kayak gitu. Itu betul ya Bu ya, saya kira. Dan apa namanya, kita itu menjadi penyumbang yang sangat besar untuk predatory jurnal ini. Ya, kalau umpamanya kita melihat hal-hal tersebut, kita menjadi sesuatu yang sedih kayak gitu ya, menjadi sedih melihat tentang perkembangan yang ada di Indonesia itu. Nah, itu yang pertama, tambahan kesedihan ketika kita melihat dunia publikasi yang ada di tanah air, yang satu sisi mungkin kita banyak kesusahan untuk menerbitkan. Bu Hayati tadi bercerita untuk menerbitkan lagi Ligo dulu meminta-minta dan sebagainya. Nah, sekarang para akademisi kita itu membayar Bu 30-40 juta untuk menerbitkan satu naskah pendek untuk mendapatkan kum kayak gitu, naik pangkat dan sebagainya, dan itu menjamur di banyak kampus dan kemudian dibayar oleh kampusnya, dibayar oleh negara. Apa nggak rugi ya itu? Nah, itu satu hal yang ingin saya sampaikan, menambah kesedihan. Yang kedua itu kebetulan saya akan menulis rutin di Kompas Analisis Budaya, yang Sabtu ini saya menulis judulnya itu adalah Academic Insularity atau insularitas akademik gitu ya, ketertutupan kita, ignorance kita, ketidakpedulian kita dengan perkembangan yang ada di luar dan sebagainya kayak gitu. Yang diantara isinya itu adalah sebetulnya juga kesedihan lagi tentang dunia akademik kita itu, dunia kepenulisan kita itu. Misalnya kita mengenal ada Clifford Geertz yang menulis tentang teori religion as a system of symbols kayak gitu, yang melahirkan teori itu, dan Ben Anderson menulis tentang nasionalisme, imagine community. Kemudian ada apa namanya, Hube itu ya, tentang dual ekonomi atau dualisme ekonomi, mungkin Pak Denny Jia pasti sangat paham. Terus kemudian ada banyak Furnivol itu yang tentang plural society. Jadi Indonesia itu menjadi surga bagi ilmu pengetahuan, surga untuk meneliti ilmu-ilmu sosial. Tetapi siapa yang menulis, siapa yang melahirkan teori? Bukan kita. Orang-orang asing datang ke Indonesia hanya beberapa waktu dan menulis tentang Indonesia. Kalau umpamanya di Filipina itu ada Rodrigo Liotte, itu menulis tentang revolusi, tentang di Filipina, yang menjadi referensi banyak negara tentang kajian tentang revolusi. Di Thailand ada Tongchai Winnichapul yang menulis tentang Siam Map, yang tentang juga tentang katakanlah demokrasi dan sebagainya, yang mereview dan juga merevisi tentang teori-teori yang lain tentang negara itu, dan juga tentang map tentang negara dan sebagainya. Ada orang-orang besar gitu menulis tentang negaranya dan menjadi katakanlah tokoh tentang negara tersebut. Kita kekurangan hal ini. Tentu kita ada orang semisal Bu Musdah Mulia, ada Pak Taufik Abdullah, itu pamannya Butrina, paman ya Butrina. Dan sebagainya, tetapi masih kurang kayak gitu ya, orang-orang Indonesia, bahkan di Indonesian Studies yang kredibel, yang prestigious di dunia kayak gitu. Dan ini yang diantaranya menjadi yang kita sebut dengan academic insularity. Kita tidak ingin tahu, kita ignorance, kita tertutup tentang dunia lain yang mengkaji bahkan tentang Indonesia. Mungkin yang Bapak Ibu kenal diantaranya adalah kajian tentang SD Impress yang dilakukan oleh siapa namanya? Saya agak lupa. SD Impress yang kemudian mendapatkan hadiah Nobel, ya kan? Nah, bukan orang Indonesia. Jadi ini yang insularity kita itu semakin menumpuk-numpuk, bukan hanya dalam sastra, tetapi juga di dalam dunia akademik kita. Nah, yang terakhir sekali, saya nggak ingin panjang kayak gitu ya. Tujuan saya tadi itu hadir ke sini, diantaranya adalah bahwa barangkali kita berharap sebetulnya yang BRIN yang saya sebutkan tadi bisa bekerja sama, termasuk dengan satu pena. Misalnya untuk acara semisal ini, saya juga agak kaget kenapa tempatnya di balai kesehatan ya ini. Mestinya kan bisa di BRIN ya Bu ya. Ya, kita kan
menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional bertanggung jawab katakanlah mengembangkan penulisan, publikasi, produk knowledge production di tanah air kayak gitu ya. Dan karena itu tempatnya Bu Trina tadi langsung saya perkenalkan dengan Pak Denny, barangkali kita bisa melakukan banyak kegiatan bersama. Di antaranya adalah mengembangkan seperti disebutkan oleh Bu Prof. Musda Mulia tadi, literasi di tanah air itu ya. Dan menjadikan katakanlah apa yang dilakukan Satu Pena itu menjadi sesuatu yang bukan hanya dalam skop nasional, tapi memberikan dampak kepada karya yang ada di Indonesia itu kepada level yang lebih tinggi di tingkat global. Saya kira itu aja, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.